Kita tiba di segmen akhir dua sisi, saya ingin ke Pak Baroto melanjutkan sedikit Pak mengenai visi misi pasti disampaikan ya ketika mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Di ADART? Iya di ADART-nya ada. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Apa sih sebenarnya makhluk apa ini Partai Mahasiswa Indonesia ini? Saya dapatkan sedikit potongan lah ya. Ini yang kami dapatkan ini karena memang ADART kan besar ya, ada di kantor fisik ini. Tujuan Partai Mahasiswa Indonesia, pertama terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nomor 2, terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mewujudkan masyarakat berkepribadian, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan bangsa. Kemudian yang keempat, mewujudkan masyarakat yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada negara Republik Indonesia menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian sesama hidup dan alam lingkungan. Oke, ini yang potongan yang kami dapatkan. Visi misinya, atau potongan visi misi. Tadi mempertanyakan agendanya, kalau kita lihat dari visi misinya cukup bagus ya, cukup mulia lah tujuan didirikannya partai politik mahasiswa ini. Bagaimana? Memang secara administratif, lagi-lagi secara administratif kewajiban partai politik mencantumkan visi misi. Oke. Tapi sebagai sebuah partai politik, kalau dikatakan tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada publik, itu keliru. Kelirunya di mana? Ngapain buat partai politik kemudian tertutup dan eksklusif? Undang-undang partai politik coba Anda jelaskan di mana dia wajib untuk menyampaikan itu ke publik. Saya begini dulu. Enggak dong, ini kita harus bicara aturan, jangan asumsi Anda. Secara undang-undang kan tadi saya katakan, secara administratif berkewajiban untuk mencantumkan, iya. Tapi untuk kemudian memberikan simpatik pada publik, itu wajib juga. Itu strategi, ada bagian dari strategi. Ada nggak bisa kalian ikut campur. Gimana sih? Ada satu prinsip yang harus ditegakkan, yaitu pendidikan politik. Nah ketika Partai Mahasiswa Indonesia tampil untuk menyentil dan mengkritik segala macam problem partai politik yang sudah ada. Emang tugasnya cuma itu aja? Ya. Karena menurut teman-teman di sini karena pergerakan dari mahasiswa Bung Teddy. Makanya menyampaikan programnya ke publik. Ya, pertama syarat dari partai harus ada kewajiban itu. Enggak, kita bicara di undang-undang partai politik ada enggak itu? Karena Anda sudah masuk ke dalam ranah partai politik. Oke. Secara sudah masuk ke ranah partai politik, menjelaskan secara partai politik. Ya. Gimana sih logikanya? Gimana? Anda sudah masuk pada ranah partai politik. Semakin ngawur. Maka jangan bukan semakin ngawur. Bukan Anda tidak bisa menjawab, jangan bilang semakin ngawur. Ini bukan partai Anda menjelaskan saja di mana kewajibannya partai politik harus menyampaikan itu. Di pasal berapa di undang-undang partai politik? Oke, kita jawab dulu. Ada kewajiban nggak partai politik untuk menjelaskan publik katanya? Kewajiban. Karena itu tapi partai di aturannya politik. Walaupun tidak ada di aturannya disebutkan. Memang nggak mesti pakai aturan. Apapun harus disampaikan. Karena ini kan partai, organisasi. Harus itu wajib, Bos. Mau dilihat kalau dia tidak sampaikan. Karena ini kan persoalan bagaimana mempengaruhi publik. Persoalan elektoral partai politik. Kecuali dia partai tuyul. Dia nggak mesti nyampaikan. Mungkin Teddy ini terbiasa dengan partai tuyul. Mungkin pasti harus sampaikan ke publik. Ada tuyul-tuyul yang tahu. Kalau Anda mau bicara partai politik, Anda ingin bicara mekanisme di dalam partai politik, maka bicaranya di dalam undang-undang partai politik. Ada nggak itu? Kalau tidak ada, ya jangan bilang ada. Undang-undang partai itu harus administratif. Boleh satu persatu bergantian ya. Ini kita nggak bisa mendengarkan. Itu harus disampaikan ke publik. Harus itu wajib. Ada nggak kewajibannya di dalam undang-undang partai politik? Keharusan. Ya wajib sih. Gimana sih? Gini ya, di dalam undang-undang menyertakan visi misi itu wajib di dalam persyaratan. Secara administrasi. Iya makanya kan dari dari awal saya katakan begitu. Tapi kewajiban etis di dalam membentuk partai politik ya, mau tercantum hitam di atas putih maupun tidak, itu salah satu bagian rangkaian dari pertanggungjawaban publik. Etis versinya siapa? Ya Allah Rabbi. Enggak. Mungkin seperti ini sebentar. Mungkin Anda memang bicara partai politik ya bicara soal undang-undang partai politik. Jangan dicampur-campur. Sebentar, mungkin sebenarnya pengamat politik.
sebentar, Bung Sultan, mungkin sebenarnya didirikannya partai mahasiswa ini mungkin mereka nggak penting, nggak perlu untuk meraih suara publik, jangan-jangan. Ya berarti bukan partai dong. Partai itu. Kalau begitu bukan partai. Ini namanya partai, logika partai itu bagaimana mengambil suara. Jangan-jangan mungkin mereka nggak butuh suara publik itu. Itu bagian dari strategi, gitu Bos. Strategi gimana sih? Strategi partai nggak bisa diikut campur. Jadi konsultan ya sekarang. Gimana sih? Saya harus konsisten dulu, Ted. Lu jadi juru bicara pengamat politik. Oke, baik. Udah kemana-mana nih. Baik, sudah. Saya harus mengakhiri, pemirsa, bapak-bapak, saya harus mengakhiri diskusi kita karena sudah terlalu out of context ya. Dan sekali lagi sayang sekali, kami sangat menyayangkan bahwa Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Eko Pratama, tidak bisa hadir untuk menjawab keresahan-keresahan dari narasumber saya yang ada di studio malam hari ini. Tapi apapun itu kita juga menghargai lah adanya dibentuk wadah baru yang tadi menampung suara publik walaupun nggak butuh untuk disosialisasikan katanya tadi ya. Tapi apapun itu saya mengucapkan terima kasih Bapak-Bapak, Bung Teddy terima kasih, Pak Baratu terima kasih penjelasannya sudah sangat komprehensif sekali. Bung Sultan terima kasih, Bung Noel terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak, kita jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. 2 sisi akan kembali ke depan. Sampai jumpa.